Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya. Insyaallah anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Rizky ya. Seperti biasa pelajaran PAI. Kita melanjutkan pelajaran ya. Kemarin waktu itu video yang sebelumnya ini kita membahas tentang amanah dan khianat. Ya. Amanah dan khianat, tentang khianat. Dan insyaallah biidznillah ta'ala hari ini kita akan membahas pelajaran yang ke-11, yaitu tafsir surat Al-Lahab. Oke, sebelum Ustadz mulai, silakan anak-anakku sekalian dipersiapkan terlebih dahulu bukunya. Dibuka bukunya di halaman 131 ya. 131. Dibuka bukunya, silakan. Oke. Pelajarannya ke-11, tafsir surat Al-Lahab ya. Tafsir surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hablum min masad. Oke anak-anakku sekalian, itu surat Al-Lahab ya. Artinya yang pertama, binasa, tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya yang diusahakan. Sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan juga istrinya, dia akan masuk ke dalam neraka, istrinya itu dijuluki dengan pembawa kayu bakar ya. Maksudnya apa pembawa kayu bakar? Penyebar fitnah. Oke. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipantai. Yang dipital. Ya. Oke anak-anakku sekalian, itu surat Al-Lahab. Sekarang kita akan bahas ya tentang surat Al-Lahab itu, penjelasan katanya dulu. Sebelum menjelaskan kandungan suratnya, kita menjelaskan kata-kata, penjelasan katanya. Yang A, tabbat yada abi lahab ya, celaka dan binasalah Abu Lahab. Kasab, yaitu harta benda. Wa imra'atuhu, istri Abu Lahab. Abu Lahab, siapa namanya? Nanti kita bahas. Masad, tali, dan tali dari serabut. Ya. Sayasla, yaitu akan dimasukkan. Dzata lahab, api yang bergejolak. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, yaitu apa maksudnya? Penyebar fitnah. Oke. Fi jidiha, yaitu di lehernya. Oke anak-anakku sekalian, insyaallah teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, saudaraku yang beriman. Sekarang yang B, kandungan surat Al-Lahab. Oke. Surat Al-Lahab termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Surat ini menceritakan tentang ujian ya,
tentang ujian dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Makkah. Ketika itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki Bukit Safa. Bukit Safa ya, menaiki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Ya Bani Fihr, ya Bani Quraisy, ya Bani Kilab, ijma'u wajma'u." Kumpullah wahai Bani Fihr, Bani Kilab, Bani Quraisy, semuanya kumpullah kalian ke sini. Rasulullah memanggil mereka. Kaum di Mekah disuruh kumpul, dipanggil orang-orang untuk berkumpul ya. Setelah itu beliau berkata, "Wahai orang-orang sekalian, jika aku mengatakan di balik gunung itu ada segerombolan berkuda menyerangmu, apakah kamu percaya kepadaku?" Percaya, katanya. Maka Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian untuk memberi peringatan sebelum diturunkannya azab yang sangat pedih. Maka berimanlah kalian semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkanlah la ilaha illallah." Itulah perkataannya Rasulullah SAW. Kemudian apa setelah itu? Apa yang terjadi setelah mendengar Rasulullah berkata seperti itu? Apa yang terjadi setelah itu? Abu Lahab mendengar itu. Apa yang terjadi pada Abu Lahab setelah mendengar itu? Ucapannya Rasulullah, Abu Lahab kemudian berkata, "Tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Katanya Abu Lahab setelah mendengar perkataannya Rasulullah, Abu Lahab berkata, "Tabban laka ya Muhammad, celakalah kalian wahai Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk ini, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami, kamu menggiring kami dan mengumpul kami di tempat ini? Untuk ini, hanya untuk ini saja?" Katanya Abu Lahab dengan sombongnya seperti itu. Dia memberikan celaka, dan maksudnya kalau di orang Surabaya ya, mengejek atau berbicara kotor, naudzubillah. "Celakalah kamu sepanjang hari ya Muhammad," katanya. "Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Astagfirullah. Maka kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah Abu Lahab ngomong seperti itu pada Rasulullah, maka Allah pun menurunkan surat Al-Lahab. Dan inilah termasuk sababun nuzul, sebab diturunkannya surat Al-Lahab seperti itu ya. Turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Oke anak-anakku sekalian, oke saudaraku yang beriman semuanya yang berada dimanapun kalian berada. Surat ini ya tidak hanya membantah ucapan dan sikap Abu Lahab, melainkan juga surat ini memberitahukan bahwasanya Abu Lahab itu akan celaka, akan binasa di dunia dan juga di akhirat kelak. Allah memberitahukan bahwasanya Abu Lahab celaka di dunia dan di akhirat juga. Kenapa? Dikarenakan kejahatan Abu Lahab dan murkanya terhadap Rasulullah SAW. Jahat. Dia dan istrinya itu jahat kepada Rasulullah. Ya. Bahkan pernah nanti Ustaz ceritakan lagi. Ya. Semua harta benda yang dimiliki Abu Lahab dan kedudukannya itu tidak akan mampu menyelamatkan Abu Lahab dari api neraka, dari azabnya Allah Subhanahu. Oke, saudara-saudaraku yang baik. Begitu pula istrinya Abu Lahab. Siapa namanya istri Abu Lahab? Siapa? Yaitu istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil.
Jamil Arwa binti Harb. Ummu Jamil Arwa binti Harb, istrinya Abu Lahab. Ummu Jamil Arwa binti Harb. Arwa namanya. Julukannya itunya Ummu Jamil Arwa binti Harb. Kemudian itu juga istrinya, ya. Itu Allah mengabarkan bahwasanya perempuannya ini, istrinya ini juga akan celaka. Kenapa celaka? Karena dahulu ketika Rasulullah menyebarkan dakwah, kepada sahabat semuanya, istrinya ini sering mengganggu Rasulullah, sering menebarkan duri di jalan, ya, supaya mengganggu Rasulullah, supaya Rasulullah kena ketika Rasulullah melalui tempat itu. Tempat yang dilalui Rasulullah diberikan duri, kadang Rasulullah diberikan kotoran hewan, maaf ya. Itulah jahatnya istrinya. Abu Lahab dan istrinya itu jahat kepada Rasulullah SAW. Dan dijelaskan sama Allah bahwasanya mereka berdua akan masuk ke dalam neraka, sengsara, ya, sengsara di dunia dan di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Kalau kita lihat, ya, sekarang di Mekah itu ada di sana perkampungan tempatnya Abu Lahab. Itu tempatnya seram. Ustadz lihat, ya. Ustadz pernah lihat tapi di video. Tempatnya itu agak serem gitu. Na'udzubillah. Kuburannya itu, ya, makamnya itu tidak ada, bahkan tidak tahu, pokoknya serem tempatnya. Na'udzubillah. Ya itulah, orang kalau mengingkari Allah, ya, orang kalau tidak beriman kepada Allah, mengingkari Allah, hidupnya di dunia itu dihinakan sama Allah. Di akhirat, di dunia dihinakan, di akhirat lagi seperti apa? Masuk neraka. Makanya banyak-banyak beriman kepada Allah. Saudaraku sekalian, ya, berimanlah kepada Allah. Insya Allah di dunia enak, di akhirat juga enak. Oke. Ya, sering menebarkan duri di jalan ketika Rasulullah lewat, ya. Ketika pergi sholat subuh di sekitar Ka'bah, dan juga ketika Rasulullah berdakwah juga diganggu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pelajaran ini sampai di sini saja sudah selesai, ya. Pelajaran ke-11, alhamdulillah. Dan insyaallah biidznillah taala kita akan bertemu kembali atau di lanjutan video yang berikutnya, yaitu pelajaran yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan video ini, dikerjakan evaluasi atau soal yang di halaman 133 sampai 134. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.